Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani, syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ikhwani. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini sudah Waalaikumsalam. terdapat beberapa peserta ya. Dari sekian peserta ada Bapak Hari, Masya Allah, marhaban Pak Hari. Kemudian ada Bapak Angkus, Bapak Syekhun, dan Bapak Sahibul Wahyuni. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, insya Allah kita langsung mulai saja ya. Malam hari ini insya Allah pembahasan kita tentang tiga bab atau tiga bagian. Yang pertama adalah tentang i'rab fi'il, yang kedua tentang fa'il, dan yang ketiga tentang naib fa'il insya Allah. Kita coba baca dulu nazam yang di situ dituangkan permasalahan tentang bab i'rabul fi'il. Apa namanya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya jenis-jenis fi'il, dan fi'il yang mu'rab hanyalah fi'il mudhari ya, dan sebelumnya juga sudah dibahas juga tentang macam-macam i'rab dan juga tanda-tandanya, di mana i'rab fi'il ya, terutama fi'il mudhari, dia adalah bisa rafa, bisa nasab, dan bisa jazm ya. Adapun jenis-jenis fi'il mudhari'nya sudah disebutkan juga pada pertemuan sebelumnya tentang eh, pembahasan i'rab masing-masing ya. I'rab masing-masing. Nah, maka insya Allah di pembahasan kali ini bab i'rab fi'il itu fokusnya adalah faktor yang menjadikan fi'il itu mansub, marfu, atau majzum ya. Maka dikatakan oleh Nazim, kita baca dulu nazam ya. Raf'ul mudhari'il ladzi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada tansib bi 'ashrin wa hiya anwalan wa kay kadza idan in suddirat wa lam kay ولم جهد وكذا حتى وأول واو والفا في جواب قد عنوا به جوابا بعد نف أو طلب كلا ترم علما وتترك التعب وجزمه بلم ولما قد وجب ولا من دلتا على الطلب كذاك إن وما ومن وإذ ما أي متى أيان أين مهما وحيث ما وكيف ما وأنك إن يقم زيد وعمر قمنا والزم بإن وما بها قد ألحقا فعلين لفظا أو محلا مطلقا وليقترن بالفاء جواب لو وقع بعد الأداة موضع الشرط امتنع وليقترن بالفاء جواب لو وقع بعد الأداة موضع الشرط امتنع. Nah, ini bab nazam yang masuk dalam bagian pembahasan tentang bab i'rab al-fi'il. Bab i'rab tentang bab tentang i'rab fi'il. Dikatakanlah Nadim di bait pertama di bagian ini, atau bait ke-96 tepatnya ya, secara urutan. Kalau di kitab memang tidak ada nomornya. Teman-teman bisa kasih nomor sendiri ya kalau uh, mau ya. Dikatakan oleh beliau raf'ul mudhari'il ladzi tajarrada an nasibin wa jazimin
ta'abbada. Fi'il mudhari yang dia tajarrad. Jadi tajarrad itu, ya teman-teman ya, tajarrud itu maknanya ini. Mungkin bisa diartikan lepas ya, lepas atau sepi atau tidak 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 menggunakan atau istilahnya terlepas ya terlepas. Lepas dari apa? Dari nasib. Maksudnya tidak mengalami nasib. Tidak diawali dengan faktor yang menjadikan dia mansub. Dan juga tidak diawali dengan faktor yang menjadikan dia majzum. Maka dalam hal ini nasib dan jazim. Nah, fi'il mudhari selama dia tidak diawali penasab, tidak diawali penjazm, maka dia hukumnya adalah rofa. Ya. Maka dikatakan oleh beliau rof'ul mudhari. Dan itu ta'abbada selamanya. Atau kalau kita katakan hukum asal fi'il mudhari selama tidak ada penasab maupun penjazm, dia hukum asalnya adalah rofa. Ya. Hukumnya adalah rofa. Ini. Misal ada contoh yaktubu Zaidun. Ini ya. Ada contoh misalkan yaktubu Zaidun. Maka yaktubu, kata yaktubu, ketika tidak ada huruf apapun di depannya, hukum asalnya adalah yaktubu. Marfu dibaca yaktubu. Tidak yaktuba ataupun yaktub. Karena agak kesulitan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di layar. Mohon tidak ada yang ini yang ikut mencoret-coret papan tulis ya. Nah ini di sini kita melihat yaktubu Zaidun. Kelihatan ya teman-teman ya? Bapak Hari, Mbak Engkos ya semuanya teman ya. Kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Di sini di depan kata yaktubu sama sekali tidak ada awamil baik yang menjadikan dia mansub ataupun majzum. Ya. Sehingga hukum asalnya selamanya dia akan marfu. Ya. Kita nggak boleh membaca yaktuba, nggak boleh membaca yaktub. Ya kan kalau fi'il kan dia marfu mansub majzum ya. Nah ini. Apakah nanti ini terletak di tengah sebuah kalimat sempurna? Misalkan dibalik juga sama misalkan ini kan yaktubu Zaidun. Kita bikin contoh yang lain. Misalkan Zaidun yajlisu. Nah, ini. Zaidun yajlisu. Nah, ini.
Maka di depan yajlisu nggak ada awamil apapun. Ya. Maksudnya nggak ada huruf yang memansubkan dia, nggak ada yang menjazmkan dia. Maka selamanya dia akan kembali kepada hukum asal yaktubu dan yajlisu dengan hukum i'rab marfu. Maka dikatakan raf'ul mudhari alladhi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Teman-teman bisa lihat ya tadi di kitab raf'ul mudhari alladhi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Fi'il mudhari yang tajarrad maksudnya lepas dari nasib dan jazim, maka dia hukumnya rafa selamanya atau hukum asalnya adalah rafa. Nah, ini sangat mudah insyaallah ya. Nah, kapan akhirnya fi'il mudhari ini kembali atau dia berubah hukum selain marfu, alias kapan dia mansub, kapan dia majzum. Nah, maka di sini An-Nadhim mulai menyebutkan bahwa ada namanya awamil. Ada namanya awamil yang itu dikenal dengan istilah jazim maupun nasib, ya. Dikatakan oleh beliau di bait ke-97, ya. Fansib bi ashrin, maka mansubkanlah fi'il mudhari dengan 10 awamil. Maksudnya bukan 10 sekaligus, dengan salah satu dari 10. Ini kata beliau ya. Beliau mengatakan apa? Bi ashrin. Mansubkanlah dengan 10 awamil atau salah satu dari 10 awamil atau nawasib, yaitu apa? Wahya. Wahya itu yaitu apa kata beliau? Ini. Nawasib itu ada 10. Disebutkan oleh beliau seluruhnya yaitu an, lan, kai, idzan, ya. Yaitu an, lan, kai, idzan. Kada idzan, demikian pula idzan, ya. Insuddirat, insuddirat jadi artinya suddirat itu kan sodar itu kan di depan ya, dada. Sodar kan artinya dada ya. Itu maknanya di depan. Maksudnya idzan ini posisinya nggak boleh di tengah jumlah, tetapi harus di depan. Nggak boleh di tengah kalimat, harus di depan. Insuddirat. Demikian pula idzan apabila idzan ini letaknya di depan. Ya. Keempat. Kemudian yang enamnya, yaitu la mukai. Ini ada pakai warna berbeda ya. Nanti kita insya Allah lihat kenapa sampai dibedakan warnanya. Karena memang beda kategori. Kemudian lamu jahdin atau lam juhud ini. Wa kada hatta, kemudian demikian pula hatta. Wa au, demikian pula au. Ini teman-teman ya. Enggak apa-apa di bukunya ada cara coret. Ya, ini nawasib itu ada 10. Yang 4 pertama tadi warna biru, yang berikutnya 6 berikutnya lam mukai, lam juhud, hatta, wa au, kemudian wawu. Nah ini. Kemudian fa. Ya. Wawu dan fa fi jawabin, untuk sebuah jawaban. Wa anau bihi jawaban ba'da nafyin. Hanya saja, nah ini wa anau, mereka memperhatikan dengan apa namanya? Fi'il mudhari tersebut dia menjadi jawaban ba'da nafyin, yang mana terletak setelah suatu jumlah yang negatif. Maksudnya negatif itu adalah lawan positif kalau dalam bahasa kita. Tidak ya, ada makan, ada tidak makan, ada minum, ada tidak minum. Nanti kita jelaskan insyaallah ya.
ba'da nafyin au talab, yang mana kalimat tersebut merupakan kalimat negatif atau kalimat permintaan, seperti contohnya kata beliau, ya, contohnya la tarum ilman wa tatrukat ta'ab, ya, la tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Kenapa enggak tahu artinya tarum? Roma ya rumu. Oh, nah. La tarum ilman, jangan engkau menghendaki untuk memperoleh ilmu, gitu maksudnya. Watat rukat ta'ab, sementara kamu meninggalkan berletih-letih atau berpayah-payah. Jadi maksudnya, jangan ngimpi dapat ilmu, tapi nggak mau capek gitu loh, bahasa sederhana kita tuh kayak gitu. Itu maksudnya bagian ini. Jadi beliau mencontohkan fi'il mudhari. Ini teman-teman ya, tepatnya gini. Ini yang di yang di yang di poinnya, yang jadi poin fi'il mudhari mansubnya adalah ini. Nah, ini watatruka, watatruka, tatruka ini, ya Anda tanya ke Bapak Hari, Pak Hari. Tatruka ini mansub, marfu atau majzum, Pak Hari? Mansub ya. Mansub, ya. Jadi dia mansub, tegas dia mansub, kita tidak ragu menjawabnya dia mansub, dan sangat kelihatan ketika dia fathah. Yang mana fathah menjadi inisial nasabnya atau mansubnya suatu kata. Ya. Nah, di sini tatruka mansub dengan wawu ma'iyah. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ke yang bait sebelumnya, itu kan tadi kita kotakin ya, yang ke yang dua sebelum terakhir. Nah, wal waw wal fai fi jawabin wa anaw. Ya. Nah, waw itu namanya wawu ma'iyah. Nah, di sini tatruka mansub dengan wawu tersebut. Ya, walaupun nanti kita lihat sebetulnya yang menjadikan dia mansub itu apakah wawu atau ada wat yang lain atau yang lainnya. Ya. Nah, ini. Jadi bait 97, 98, 99 ya, hanya di sini saja, hanya 3 bait ini saja selesai pembahasan tentang nawasib. Ya. Selesai pembahasan tentang nawasib yang disampaikan oleh An-Nadhim. Bahwa kesimpulannya nasabnya fi'il mudhari ya, nasabnya fi'il mudhari atau fi'il mudhari itu menjadi mansub ya. Kalau fi'il sahih maka dengan dhammah zahirah, dengan fathah zahirah, atau kalau yang lain dengan fathah muqaddarah, atau kalau misalkan dia af'alul khamsah dengan hadfun nun ya, dan yang lainnya, maka itu dengan 10 huruf ya. Mansubnya fi'il mudhari dengan salah satu dari 10 huruf yang ada. Nah, kita hafalkan an lan kai idan, kemudian lamu kai lam juhud hatta au, kemudian wawu dan fa. Ya. Dan nanti soal kita jelaskan ke papan tulis. Ini kenapa kok yang 4 pertama biru, yang 6 yang berikutnya kita kasih kotak warna ungu. Ya, kita kasih kotak warna ungu. Nah, kita beralih ke papan tulis ya. Nah, ini raf'ul mudhari alladhi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada fansib bi ashrin wahya anwalan wa kai kada idzan in suddirat wa lam kai.
berikutnya wala mujahdin wa kada hatta wa awal wa wal fa fi jawabin wa bihi jawaban ba'da nafin aw talab kala tarum ilman wa tatrukata kala tarum ilman wa tatrukata. Nah, ini ada 10 huruf. Sekarang kita ke penjelasan ringkas tentang adawat 10 ini. Ini Anda masih belum paham cara lebih simpelnya buat menampilkan antara whiteboard dan share screen tadi. Jadi bolak-balik. Wah. Nah, teman-teman semua, tadi kita contohkan tadi ya, yaktub ya, yaktub. Yaktub Zaidun. Nah, yaktubu Zaidun marfu. Nah, maka yaktub akan menjadi mansub dengan salah satu dari adawat tadi. Sehingga dibaca yaktuba. Apakah an yaktuba Zaidun, ataukah lan yaktuba Zaidun, dan seterusnya. Ya. Hanya saja masing-masing punya ketentuan, punya makna tersendiri, sehingga penggunaan 10 nawasib yang tadi itu pada tempatnya yang masing-masing atau beragam, tempatnya yang beragam. Nggak semuanya kita pakai sehingga harus kita bisa seenaknya meletakkan 10 adawat tadi di depan kata yaktub Zaidun, yaktuba Zaidun. Tidak. Ya. Apalagi diketahui, teman-teman ya, bahwa tadi yang kita sebutkan tadi secara pengelompokan, yang 4 pertama, an, lan, idzan, kai. Kemudian yang 6 terakhir, lam ta'lil atau lam mukai, lam juhud, kemudian hatta, afan. Kemudian au, kemudian fa, kemudian waw. Nah ini. Apalagi kita ketahui misalnya ke 10 huruf ini terbagi kepada 2 kelompok. Nah, yang pertamanya ini teman-teman, ini mereka ini bisa memansubkan fi'il mudhari. Misal kita ambil contohnya yaktub aja ya. Anggap aja ini Zaidun nggak ada. Biar gampang ya. Nah, mereka ini bisa menjadikan yaktuba itu secara langsung. Maksudnya kalau misalkan kita letakkan an, lan, idan, kai, an atau lan atau idan atau kai di depan yaktub, itu mereka bisa mandiri menjadikan yaktub menjadi dibaca masuk bunyinya yaktuba. Ya, an yaktuba, lan yaktuba, idan yaktuba, kai yaktuba. Tetapi teman-teman semua berbeda dengan yang 6 terakhir. Bedanya apa teman-teman? Yang 6 terakhir ini lamut ta'lil, lamul juhud, ini apa kurang titik ya? Lamul juhud, hatta lagi. Hatta, kemudian au, kemudian fa, kemudian waw. Ini memansubkan, contohnya kita di sini contoh yaktub ya, yaktub. Memansubkan yaktub menjadi yaktuba itu tidak dengan sendirinya. Tidak dengan sendirinya dia menjadi misalkan liyaktuba, lam ta'lil. Lam juhud juga misalkan liyaktuba. Ini sebetulnya sama-sama lam, bunyinya li ya. Bunyinya li ya.
Cuma nanti beda makna. Lam ta'lis sama lam juhud. Kemudian hatta, kemudian au, kemudian fa, kemudian wa. Nah, hatta yaktuba, au yaktuba, fa yaktuba, wa yaktuba. Ya. Keenam yang terakhir ini, mereka memansubkan yaktub, contoh di sini, film mudhari, dan kita ambil contoh yaktub saja ya. Itu bukan dengan sendirinya, melainkan dengan bantuan an mudmarah. Ya, dengan bantuan an mudmarah. Saudara pakai warna apa enaknya? Pakai warna merah saja nggak apa-apa ya. Nah ini teman-teman, an selain dia memang bisa memansubkan secara langsung dengan sendirinya, an ini juga terkadang dipakai untuk membantu 6 huruf terakhir memansubkan apa namanya? Fi'il mudhari. Sehingga kalau misalkan ada contoh tadi contohnya ini tadi kita coba teman-teman bisa cek ya di buku lagi. Karena kok buka share screen lagi agak repot. Kata beliau tadi apa? La tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Jangan kamu menghendaki mendapatkan ilmu sementara ya tatrukat ta'ab. Nah, di situ wa tatruka. Maka pada hakikatnya teman-teman semua, pada hakikatnya ya, Anda tuliskan di sini aja. Wa tatruka. Nah, di sini ya. Itu hakikatnya wa antatruka. Ini. Wa tatruka. Ya, mansub kan dia? Nah, mansubnya ini namanya wawu ma'iyah ya. Wawu ma'iyah ini. Ini. Wawu ma'iyah. Itu hakikatnya dia dibantu dengan an mutmarah. Ini. Maknanya wa antatruka. Nah, ini. Jadi an yang ada, ini kan dari teman-teman ya, yang kalau pertama ini kan an, dia bisa memasukkan sendirinya dan dia juga kadang digunakan untuk membantu 6 huruf terakhir memansubkan ini. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Nanti juga misalkan fa antatruka hatta antatruka au antatruka li antatruka, ya, baik itu lam ta'lil atau lam juhud ya. Yang mana intinya 6 huruf terakhir itu tidak memasukkan dengan sendirinya, tetapi dengan bantuan an, ya, dengan bantuan. Adapun memaknai setiap nawasib ini, ya, sebetulnya kalau mau dijabarkan satu-satu agak lama ya, tapi kita gampang aja ya. An lan idan. Kayak contohnya misalkan, karena bacakan dengan lisan, mudah-mudahan bapak-bapak bisa memahami ya. Misalkan, ya misalkan, uridu an asuma godan, misalkan. Aku ingin berpuasa esok hari misalkan. Maka an asuma di situ asuma mansub dengan an. Ya, jelas. Ya, nggak boleh asumu, nggak boleh asum, tetapi an asuma tegas dia mansub. Kemudian lan misalkan eh, lan yafuza al kaslanu, orang yang malas itu tidak akan sukses misalkan. Maka lan yafuza di situ yafuza bukan yafuzu. Ya. Kemudian idan ini biasanya untuk menjawab sesuatu yang sudah dinyatakan. Misal ada orang si A ngomong begini ke si B, ya si B, misalkan ya si B ini namanya Mahmud, ya Mahmud, sa'azuruka, aku akan mengunjungimu godan besok, ya. Maka kata si Mahmud ya si B ini kepada si A, misalkan si A namanya siapa kayak ya, misalkan Bakrun ya, Bakr, ya. Maka kata si Mahmud kepada Bakar, idan ukrimaka. Idan ukrima
ka ya Bakr. Ya. Maka idzan ukrima mansub dengan idzan. Ya. Ukrima mansub dengan idzan. Kemudian kai misalkan jitu kai ata'allama. Aku datang karena ingin belajar. Ya. Atau jitu kai a'mala. Aku datang karena ingin bekerja misalkan. Maka a'mala dia mansub dengan kai. Mansub dengan kai. Nah, 4 yang pertama ini teman-teman, mereka memasukkan dengan sendirinya. Adapun yang 6 terakhir, itu memasukkan dengan bantuan an-mudmarah. Namanya an-mudmarah. Ada yang hukumnya sekedar boleh mudmar saja. Ada yang hukumnya dia wajib mudmarah. Wajib disembunyikan. Itu nanti terbagi. Yang lamu ta'lil memiliki hukum an-mudmarah sendiri. Dan nanti ada rinciannya lagi. Kemudian yang lamul juhud sampai yang terakhir, hatta, aufa, dan waw. Itu dia memang wajib disembunyikan. Anda mau ambil contoh saja, teman-teman ya. Satu contoh saja. Ya. Nah, kita ke papan yang baru ya. Kita ambil satu huruf ya, satu. Kan tadi ada 10 ya, ada 10. Kita ambil ini satu aja dari contoh nawasib. Yang ini biasa disebutkan di kitab-kitab nahwu klasik ya, contohnya. Misalkan ada bunyi la ini. Bentar, anak nggak baca dulu ya. Nah, tafadhol ada yang mencoba untuk membaca silakan. Bapak Angkos atau Pak Hari atau Pak Sehun atau Pak Sahibul silakan. Sebelum saya bahas, mangga dibaca, dibaca. Gak apa, langsung disebutkan aja bacaannya. Yang mungkin kira-kira mulai mengantuk, ya iseng menjawab. Salah nggak apa-apa, tafadhol Bapak-bapak. La taro, la taro samaka. La takul. Nah, La tak, eh, tafadhol Pak Hari. La takul asamaka. Kemudian, la takul, la takul, eh, takul samaka. Ya, hmm, ta, tasaro, tasaroba, tasarobali, al al-laba, alaba, al-laban ya. alaba, Al-laban apa Pak Hari? alaba. Pernah mendengar istilah laban? Ya, ya. Apa makna laban? Laban, Laban ini bahasa Arab dari milk. Apa makna milk? mil, Susu ya. Susu. susu, Nah, ikan itu sama. Susu itu laban. Jadi maknanya yang bagian pertama jangan kamu makan ikan. Yang bagian kedua minum susu. Kamu minum. Nah, ini teman-teman. Ini contoh jumlah atau contoh kalimat sempurna yang di dalam contoh ini teraplikasi atau ada praktek bahwa wawul ma'iyah itu bisa memansubkan fi'il mudhari. Di sini kita baca la ta'kuli as-samaka.
Dan kita nggak membacanya la ta'kul asamaka sebabnya sebetulnya la ta'kuli ini bisa la ta'kul bisa la ta'kuli. Pada asalnya la ta'kul. Ya, saya ulang. Pada asalnya la ta'kul. Jangan kamu makan ikan itu. Hanya saja dia dibaca kasrah sebab bertemu dua sukun. Ya, sukun di la ta'kul. Nah, lamnya kan sukun ya. Sama sukun satu lagi di alif. Ya, yang ada di kata as-samak. Ya. Sehingga kalau ada perjumpaan bertemunya dua sukun, sukun yang pertama hidup dengan kasrah biasanya. Nah ini, ya. Bapak yang lain aktif ya, Pak Saihun misalkan. Ya mudah-mudahan aktif semua ya. Di sini la ta'kulis samaka, ta'kul ini jazm, nasab atau rofa, marfu, mansub atau majzum Pak Hari. Jazm, jazm ya. Jazm ya. Dia majzum dan itu ditandai dengan sukun. Hanya saja Sukun. dia hidup lagi harokatnya sebab pertemuan dua sukun. Nah, selesai. Ini masalah jazmnya. Ini dia fiil majzum. Ketemu ketemu dua sukun jadi kasroh Ustaz ya. Iya. Liltiqa'i as-sakinain, maka karena bertemunya dua sukun, maka harokatnya hidup. Harokatnya hidup. Hmm. Dan biasanya dengan kasrah. Ya, biasa dengan kasrah. Seperti misalkan dalam ayat wal taffatisaqu bisak di surah Al-Qiyamah ya. Teman-teman nanti bisa lihat di sana wal taffatisaqu bisak. Di situ iltafat asalnya wal taffat asaku wal taffat sukun di taknya. Cuma karena pertemuan dua sukun maka iltafatnya menjadi kasrah. Wal taffatis saku bisa. Ini contoh. Nah, maaf misalnya teman-teman ya. Nah, ini yang pertama majzum selesai. Nah, lalu bagaimana dengan yang keduanya? Tashrab al-laban. Maka di sini teman-teman, inilah wawu yang kita namai wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah. Dan kalau kita anggap dia wawul ma'iyah, maka tashrab harokatnya watash roba. Ya, watash roba. Kalau yang laban jelas ya. Yang laban ini ya, watash robal labana. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita anggap buat wawu ini wawul ma'iyah yang konsekuensinya, kita pakai warna ungu ya, supaya jelas ya teman-teman ya. Uh, yang konsekuensinya dia memansubkan fi'il mudhari, maka tashrab kita baca tashroba. Ya. Dan kita sudah jelaskan tadi, yang 6 terakhir memansubkannya dengan bantuan an-mudmarah sehingga watashroba maknanya wa antashroba. Ini maknanya wa antashroba. Ada an-mudmarah setelah wawu ma'iyah. Ini makna watashroba itu wa antashroba. Gimana memahaminya atau menerjemahkannya? La ta'kulis samaka watashrobal laban. Jangan kamu makan ikan itu bersamaan dengan kamu minum susu. Nah, itulah dikatakan wawul ma'iyah. Ma'iyah diambil dari kata ma'a. Ma'a artinya bersama. Ya, ana ma'a al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama yang dia cintai. Ya.
Ana ma'aka misalkan. Aku bersamamu. Innallaha ma'ana. Nah, ma'a itu artinya bersama. Maka makna jumlah ini kalau kita anggap bahwa ini wawul ma'iyah sehingga tashrab dia mansub, jangan kamu makan ikan bersamaan dengan kamu minum susu. Wallahu alam, ini mungkin di antara hal yang didapati di dunia permedisan. Di dunia permedisan, anak kurang paham. Mungkin teman-teman ada dokter kali ya. Nah, intinya eh, dilarang menggabungkan makan ikan sama minum susu dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersama bareng ya gitu. Wallahualam, mungkin teman-teman lebih paham. Kalau Anda terus terang Anda nggak paham. Mungkin ada di dunia medis seperti itu. Nah ini ketika wawunya kita anggap wawu ma'iyah. Tetapi teman-teman semua, ternyata wawu di sini bisa kita anggap dengan wawu yang lain. Nah, kita pakai orang hijau ya. Ada kalanya wawu ini kita anggap sebagai wawu ataf. Wawu ataf itu kata yang menghubungkan satu kata setelahnya dengan kata sebelumnya dan dihukumi sama. Ketika kita anggap wawu ataf, maka di sini hukumnya adalah majzum, bukan lagi mansub. Kalau wa tashroba kan mansub ya, teman-teman ya. Wa antasroba ya, hakikatnya dia ada an mudharah dan ini membantu wawul ma'iyah untuk menasabkan kata tashrob. Ya. Tetapi kalau wawu ataf, maka dia wa tashrob, karena namanya ataf ya, dia menyamakan hukum dengan hukum sebelumnya. Karena ta'kul, ya, la ta'kul ini majzum, maka tasrif juga majzum. Sehingga kita di sini membacanya wa wa tashrabi al-laban. Warna hijau ya, warna hijau. Ya. Pada asalnya sukun, sebagaimana halnya la ta'kul asalnya sukun. Cuma karena pertemuan dua sukun, maka wa tashrabil laban. Dan kalau sudah seperti ini, dia nggak pakai an mudmarah, kan dia an mudmarah itu sendiri ya. An mudmarah itu ketika membantu adawat nawasib seperti wawul ma'iyah, hatta, au dan seterusnya yang sudah disebutkan oleh An-Nadhim dalam bait beliau tadi ya. Tapi kalau ataf ya dia hukumnya ataf, hukumnya maktuf kepada kata sebelumnya. Di mana la ta'kul majzum, maka tasrif juga majzum. Dan ketika kita anggap dia wawunya adalah wawu ataf, maka maknanya berbeda dengan yang tadi. Bagaimana terjemahnya? Maka maknanya adalah la ta'kulis samaka wa tashrabil laban. Jangan kamu makan ikan itu dan juga jangan kamu minum susu itu. Ya, nggak boleh dua-duanya. Entah mungkin dia alergi susu, alergi ikan dan seterusnya. Dia dilarang tuh si fulan dari dari makan ikan serta minum susu. Ini yang paling ngenes kalau bahasa Jawanya, paling mesake, paling kasihan ya, nggak boleh makan ikan, nggak boleh juga minum susu. Itu atau belum selesai teman-teman. Ternyata ada kalanya dia kita anggap sebagai wawu istinafiyah. Pakai warna apa ya? Nah, ini aja. Coklat ya. Nah, ada kalanya wawu ini kita anggap wawu istinafiyah. Istinaf itu permulaan. Teman-teman kalau mau mencatat nggak apa-apa ya. Ini wawu istinafiyah. Dan ketika kita anggap wawu istinafiyah, maka hukumnya tidak lagi majzum, tidak lagi mansub. Melainkan mengikuti jenis wawu itu. Yang namanya wawu istinafiyah, maka dia memulai awal sebuah jumlah. Sehingga kalau tadi penggalan jumlah pertama selesai, jangan kamu makan ikan itu. Sudah selesai. Maka kita datangkan wawu ini adalah istinafiyah, dan ini jumlah baru. Watashrobu al-laban. Di sini dia dhammah. Tumbuh harokat. Ini aja ya, nggak apa tumbuknya. Watashrobu al-laban. Warna coklat ya. Gimana maknanya? Terjemahnya,
jangan kamu makan ikan, tapi kamu boleh minum susu itu. Dan kamu minum susu silahkan. Ini masih mending dari yang tadi, yang jazm ya. Yang Di rofa Ustaz ya. Di gimana Pak? rofa. Gimana Pak Hari? Jadi di rofa ya. Iya, di rofa. Dia marfu karena wawunya bukan wawu ataf, bukan wawu ma'iyah, tetapi wawu istinafiyah. Istinafiyah itu udah permulaan, ya. Dan dia bukan awamil untuk marfu. Artinya nggak ada awamil apapun yang menjadikan dia menjadi selain marfu. Kembali ke hukum asal. Nah, kalau yang mau istinafiyah, terjemahnya jangan kamu makan ikan itu dan kamu boleh minum susu itu. Ini masih mending dari yang tadi, nggak boleh makan ikan, nggak boleh minum susu. Yang paling enak sebetulnya yang pertama, yang mansub tadi, ul ma'iyah. Jangan kamu makan ikan bersama dengan minum susu. Ya. Artinya dia masih boleh dua-duanya. Dia boleh dua-duanya, cuma waktunya jangan barengan. Mungkin dikasih jeda 1 jam, 2 jam. Ya. Intinya jangan digabungkan. Apalagi dicampur, susunya campur ikan. Ya. Mungkin itu, wallah alam, mungkin di dunia medis itu nggak boleh. Tapi kita juga biasanya makan ikan sambil minum susu juga nggak masalah. Ini sebetulnya teman-teman ya, ini kenapa kak saya sebutkan ini? Karena memang ini di antara contoh jumlah yang banyak disebutkan di dalam kitab-kitab nahwu klasik ya. Seperti misalkan Syarah Alfiyah, eh, Syarah Ibnu Aqil, kemudian Audhul Masalik atau kitab-kitab yang lain memang sedang membahas permasalahan wawu ma'iyah yang dia memasukkan fiil mudhari. Nah, nah, selesai teman-teman ya pembahasan 3 bait yang berbicara tentang adawat atau nawasib ya, atau nawasib. 10 nawasib yang mereka terbagi kedua kelompok, memansubkan fi'il mudhari secara langsung, an, lan, idan, kai, atau memansubkan fi'il mudhari dengan bantuan an mudmarah. Anda tuliskan ya di sini teman-teman ya. Jadi, ya tadi namanya an mudmarah. An yang apa ya, tersembunyi gitulah ya. An mudmarah. An mudmarah. Ya. La tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Nah, tadi contoh juga wa tashrabal laban ya. Itu annya namanya an mudmarah. Wa an tashroba. Maka di sini yang di layar teman-teman ya adalah wa an tatruka, annya adalah an mudmarah. Dan dia memang nggak disebutkan, maksudnya nggak diucapkan secara lisan. Kalaupun ditulis nggak ada, dia nggak tertulis. Maka contoh yang disampaikan oleh An-Nazim apa? La tarum ilman wa tatruka ta'ab. Jangan kamu menghendaki mendapatkan ilmu wa tatruka ta'ab. Sementara bersamaan itu kamu meninggalkan apa? Berpayah-payah, meninggalkan capek, meninggalkan berlatih. Maknanya kalau mau belajar, mendapatkan ilmu, kalau mau mendapatkan ilmu harus belajar dengan letih, dengan payah-payah dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau mau kita rinci ya teman-teman ya itu Masya Allah panjang. Rincian itu asli panjang. Setiap huruf ini lamu ta'lil, lamul juhud, hatta, aufa. Karena gambar ringkas saja teman-teman ya. Anlan idan ka selesai tadi. Lamu ta'lil biasanya contohnya kita kasih contoh aja ya. Contoh ke page 3. Lamu ta'lil. Nah, lamu ta'lil itu contohnya gini. Ini dulu ya. An. Uridu an asuma. Yang kedua, lan yafuza al-kasla. Kemudian idan. Idan ini jawaban untuk sebuah pernyataan yang diucapkan oleh orang lain. Idan ukrima ad-duyufa. Yang keempat, kai.
Jitu, jitu, kai, adrusa. Nah ini teman-teman ya. Nah ini an asuma mansub, lan yafuza mansub, idan ukrima mansub juga, kai adrusa ini juga mansub. Ini yang memansubkan dengan sendirinya, nggak dibantu huruf yang lain, ya. Adapun yang 6 terakhir, ya, lamu taklil ya, kita dari lamu taklil dulu. Lamu taklil itu sebetulnya dia maknanya sama kayak kai, ya, kai supaya atau untuk atau beralasan ini dan seterusnya. Lamu taklil atau namanya lamu kai. Contohnya, contohnya teman-teman ya, yang kelima berarti ya, misalkan eh jitu li'adrusa. Nah ini. Kemudian yang keenam lamul juhud contohnya. Nah, lam juhud ini biasanya ada diawali nafiyah. Nafiyah itu kalimat negatif ya. Contohnya ma eh kalau lupa contohnya. Maka Zaidun liyaghdaba. Kemudian yang ketujuh hatta ya, hatta. Ini kan yang keenam ini lamul juhud namanya. Yang ketujuh hatta ikra hatta tafhama. Yang kedelapan juga sama. Ikra cuma pakai huruf lain. Au tafhama. Kemudian yang ke-9 sini ya. Ya. Biasanya dia diawali dengan nah ini, tadi kata beliau apa? Ba'da nafin aw tolak. Maksudnya ada permintaan, permintaan meninggalkan atau permintaan melakukan ya. Ada nafi atau setelah kalimat negatif. Contohnya misalkan eh, tadi la tarum ilman wa tatrukat ta'ab atau fa ya fa atau apa berarti. Fa itu contohnya misalkan namanya fa usabiyah ya. Fa sababiyah.
Banyak contoh sebetulnya di ayat wala tadghaw fihi fayhilla 'alaikum ghadabi la yuqda 'alaihim fayamutu. Ya, kalau mau gampang ya contoh misalkan la la taghdab la taghdab fatandama, ya. Nah, jangan kamu marah. Nanti kita coba terjemahkan sambil harkat ya. Yang terakhir tadi la tarum ilman wa tatruka ta'ab. Ya. La tarum ilman wa tatruka ta'ab. La tarum ilman wa tatruka ta'ab. Ini. Jitu li adrusa, nih li adrusa maknanya li an adrusa. Nah, ini lam ta'lil. Nah, jelaskan singkat aja teman-teman ya. Dikatakan lamu taklil karena dia memiliki makna beralasan. Kenapa kok aku datang? Jitu, aku datang li adrusa, ya. Karena aku ingin belajar, ya. Maka li adrusa dia dengan bantuan an marah bunyinya apa? Li an adrusa. Kemudian maka Zaidun liyaghdab, Zaid tidak bermaksud untuk marah. Dia mungkin sedang memukul-mukul meja atau memukul dinding, tapi dia bukan maksudnya marah. Mungkin tes kekuatan ya. Liyaghdaba. Nah, lihat ini liadrusa. Yang nomor 5 namanya lamul ta'lil, yang nomor 6 namanya lamul juhud. Dikatakan lamul juhud itu untuk mengingkari apa yang disangka oleh orang lain dengan sebab kalimat sebelumnya atau ulahnya. Misalkan tadi maka Zaidun liyaghdaba, Zaid sebetulnya tidak bermaksud untuk marah gitu loh. Maka liyaghdaba adalah li'an yaghdaba. Kemudian nomor 7, iqra hatta tafhama. Hatta di sini maknanya adalah uh, ila, ya. Bacalah sampai kamu paham, ya. Nah, ini. Maka maknanya adalah ada anullah di sini hatta antafhama. Nomor 8 juga sama. Au ini juga maknanya makna ila. Sebetulnya makna hatta, makna au itu banyak, ya. Tapi yang kita contohkan di sini maknanya makna ila, ya. Iqra au tafhama. Iqra ila antafhama atau au antafhama. Ya. Seperti itu. Jadi ada an mudharah baik di nomor 5, 6, 7, 8 dan juga di 9, 10 juga misalkan la taghdab fatandama, jangan kamu marah nanti ya, maka kamu akan menyesal, ya. Nah, fatandama. Maka ini ada an mudharah fa antandama, ya. La tarum ilman wa tatruka ta'ab. Ini kita sudah bahas tadi ya. Wa tatruka ini juga mansub. Juga mansub. Maknanya wa antatruka at-ta'. Nah, ini teman-teman ya. Lamut ta'lil, lamul juhud, kemudian hatta, kemudian au, kemudian fa sababiyah, ya kan. Nomor 9 itu contohnya la taghdab fatandam, ya. Nanti kalau marah biasanya akibatnya sababiyah itu kan ada sebab akibat. Kalau marah biasanya sebabnya adalah menyesal, ya. La taghdab fatandama. Nah, ini fa antandama. Yang nomor terakhir tadi la tarum ilman wa tatruka hatta. Jadi nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 dia mansub dengan bantuan al-mutmarah. Dan kita sebutkan tadi li adrusa, li an adrusa. Kemudian li yaghdaba, li an yaghdaba. Hatta tafhama, hatta an tafhama. Au tafhama, au an tafhama. Fatandama, fa antandama.
wa tatruka, wa an tatruka. Jadi ada an yang disembunyikan setelah 6 adawat nawasibnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Ini contoh singkat untuk aplikasi nawasib. Tadi tolong diulangi Ustaz. Mansub dengan bantuan an apa Ustaz? An mudmaroh. Mutmaroh. Ya, Mutmaroh. sebentar Anda tuliskan ya. Tadi sudah ada dituliskan. Ini coba Anda tuliskan di yang bagian sini. Ini yang ini ya, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bantuan an mudmarah. Mudmarah itu seperti kalau kita menyebut istilah domir. Ya. Mudmarah. An mudmarah. Mudmaratun lah boleh lah. An al-mudmarah. Maknanya an yang disembunyikan dari jumlah. Dan kalau sudah sembunyi ya nggak tertulis. Dia nggak tertulis, dia nggak terucap juga. Tidak. Nah, pada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan tentang jawazim, sepertinya malam hari ini nggak bisa sampai fa'il, apalagi naik fa'il ya. Mungkin nggak apa-apa, nanti salah sama saya lagi, mungkin seterusnya sampai selesai. Kemarin sebetulnya sama Ustadz Mikdad itu, karena waktu kemarin 2 hari safar ya, jadi kepepet, minta tolong beliau. Jadi beliau itu sebetulnya adik kandung sendiri, Masya Allah, alhamdulillah beliau pendidikannya gemilang. Kalau anak kan cek-cek aja ya. Nah, alhamdulillah ini udah kembali normal, sudah insya Allah nanti sampai terakhir. Kalau sama anak insya Allah nanti mungkin nggak harus sesuai silabus ya. Mungkin nanti nggak apa-apa bisa sampai lebih dari 10 pertemuan nggak masalah. Ada Yang bukunya penting Ustaz ya? gimana Pak? Ada bukunya Ustaz. Buku Buku apa ya? untuk pelajaran ini. Buku penjelasan ini. Heeh. Kalau buku penjelasan Enggak loh. Yang dijelaskan Ustaz ini tadi itu ada di bukunya, ada bukunya enggak? yang mana? Yang ini semua ini ya? Iya, Eh belum ada ya. ada Pak, coba bahasa Arab full. Nggak apa-apa nanti saya kirimkan ke grup. Itu Iya, jadi saya kan menjelaskannya nggak harus sesuai buku. Jadi buku itu kan iya, syarah. Jadi buku ini sebentar saya kirim ke grup ya. iya, iya. Nah ini syarah Imriti ya. Intinya Nazam Imriti ini ada syarahnya. Ini syarah Ad-Durrah Al-Bahiyah. Ini kan Durrah Bahiyah kan nama judul asli Imriti ya. Nazam Jurumiyah. Ini syarahnya. Cuma full bahasa Arab. Full bahasa Arab dan kalau yang Anda jelaskan sudah lebih ringkas aja. Jadi Iya, sudah iya. saya ini. Enggak apa-apa. Ya mungkin untuk baca-baca nggak apa-apa. Jadi ada Iya, contoh-contoh. untuk anu anu sedikit nyantol lah. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan kebantu dengan itu. Iya, Cara. iya. Karena baru kepikiran. Kemarin sempat mau anak kirim, cuma wah, nanti takutnya berat buat peserta. Tapi alhamdulillah ada Pak Hari yang sudah menanyakan. Nah, kalau yang versi Indonesia Anda belum menemukan Pak ya. Jadi ada misalkan kayak mungkin ada ya kalau kita mau mencari atau yang mereka menulis penjelasan Imriti mungkin ada. Mungkin juga di onlinean juga banyak mungkin. Tapi Anda juga belum pernah nyari, nggak pernah kepikiran. Iya, iya. Nah, kita insya Allah lanjut ke pembahasan. Kita selesai ini aja sesuai bab Rafi'il. Nanti yang berikutnya pertemuan berikutnya insya Allah. Kata Nadim, nah ini. Nah, 3 bait tadi selesai membahas tentang nawasib. Yang bait pertama tentang hukum asal fi'il yaitu rofa. Itu paling mudah. Pokoknya selama nggak ada
nawasib jawazim, maka dia rafa. Dan akan masuk dengan salah satu dari 10 ini tadi, ya, 10 ini kita ada di layar kita. Nah, berikutnya, wajazmuhu bilam walamma qad wajab wala min dallata ala talab kadaka in wa man wa idma. Oke, ini aja ya. Ayyun mata ayyana aina mahma. Nah, ini bait ke 100 101. Wa haitsu ma wa kaifa ma wa annaka in yakum zaidun wa amrun qumna. Terus wajzim bi in wa ma biha qad ulhiqa fi'laini lafdan aw mahallan mutlaqa. Kemudian kata beliau, wal yaktarin bil fa. Ini anak langsung naikkan aja nadanya karena sisa satu bait. Wal yaktarin bil fa jawabun lawaqa ba'dal adati maudi asyart imtana. Wal yaktarin bil fa jawabun lawaqa ba'dal adati maudi asyart imtana. Teman-teman kalau mau praktik nadoman, coba nanti carikan, ada kok di YouTube itu untuk nadom Imriti, Masya Allah. Dia lempeng dia, bacanya lancar. Nadom Imriti, saya kirimkan linknya. Ya ini sekedar buat ini aja, buat nadomannya. Kalau ya, kalau anak-anak santri itu kan suka nadom-nadom kayak gini ya. Jadi di apa namanya? Diiramakan. Nah, wajazmuhu bilam walamma qad wajab. Ini bait 100 sampai 104, ini udah beda fokus. Fokusnya tentang jazm fil mudhari. Kalau yang tiga sebelumnya mansub ya, udah selesai. Circle. Nah, ini. Jazmnya fi'il mudhari, jazmuhu maksudnya jazmnya fi'il mudhari dengan apa aja itu? Dengan lam pertama. Kemudian lamma. Terus apa makna qad wajib? Maksudnya ya wajib. Wajib apa? Balik lagi qad wajaba jazmuhu. Jadi maknanya waqad wajaba jazmuhu dan telah wajib jazm fi'il mudhari dengan lamma. Kemudian dengan la dan juga lam. Ya. Ini teman-teman ya. La dan lam ini namanya la at-talabiyah dan lam at-talab. At-talab, tolab itu kalau boleh kita terjemahkan dia permintaan, ya. Hanya saja permintaan itu ada beberapa jenis. Gampangannya permintaan itu ada permintaan yang berupa mengerjakan sesuatu, berarti sama dengan perintah, ya. Ada juga
atau permintaan yang berupa meninggalkan sesuatu, berarti maknanya larangan. Ada juga nanti permintaan yang berupa menjawab sebuah hal yang ditanyakan, berarti namanya pertanyaan. Ya. Intinya atolab. Ya. Intinya atolab. Maka kata beliau apa? Wala min dallata ala tolab. Ya, jazmnya fi'il mudhari dengan lam, dengan lama, kemudian dengan la at-talabiyah dan juga la muttalab. Dallata, ya, dallata ini teman-teman ya, yang ada di bait ini ya. Ini dallata ini kembali ke dua kata sebelumnya yaitu la dan lam, ya. La dan lam yang dallata. Dallata itu dalla ya dulu menunjukkan alat tolak kepada sebuah permintaan. Apakah permintaan untuk meninggalkan sesuatu namanya berarti larangan, atau permintaan untuk melakukan sesuatu namanya perintah. Dan yang lebih spesifik lagi, kalau mau kita sebutkan di sini, la adalah la an-nahiyah, la untuk larangan, dan lamul amr, la untuk sebuah perintah. Gitu. Ya. La nahiyah dan lamul amr. Biasanya di kitab-kitab yang lebih mudah, mereka menyebutkan dengan istilah itu, la an-nahiyah dan lamul amr, yang masuk dalam kategori jawazim. Ini yang kelompok pertama, teman-teman ya. Kelompok pertama. Nanti kita sebutkan apa bedanya dengan kelompok yang kedua, penjazm. Kita pakai warna yang berbeda. Warna apa ya? Warna merah ya. Kadzaka, demikian pula jawazim yang lain, penjazm lain adalah in. Nah, kemudian ma, kemudian man. Teman-teman boleh coret-coret bukunya nggak apa-apa. Kemudian idma, ya. Kemudian ayun, kemudian mata, kemudian ayana, kemudian aina, kemudian mahma, kemudian haitsuma, kemudian kaifama, kemudian anna. Ya. Berarti berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul, 12. Ya, ini kelompok kedua. 4 yang pertama namanya jazim. Jazimah. Sebetulnya yang banyak itu juga jazimah juga. Cuma nanti bedanya apa? Kita lihat. Adapun yang 12 yang berikutnya itu namanya adawatus syarat. Dia juga sama-sama jazim. Cuma dia masuk dalam kategori adawatus syarat. Ya, sehingga jawazim ada dua kelompok. Kelompok yang jazim saja, ada kelompok yang adawatus syarat. Nanti kita lihat bedanya. Kita beralih ke papan tulis. Karena belum jelaskan yang 100 bait 102 satr berikutnya ya, satr kedua. Satr itu maksud penggalan bait yang kedua. Kain yakum zaidun wa amrun kumna. Ini ana belum jelaskan dulu ya. Kita nanti dulu. Kita ke papan tulis lagi. Bagaimana disebutkan tadi, dua kelompok jawazim. Yang paling mudah, yang kelompok pertama teman-teman ya. Kelompok pertama, jawazim jawazim fi'lan wahidan. Penjazem fi'il tunggal. Maksudnya hanya satu fi'il yang dijazmkan dengan adawat tersebut.
Nggak bisa langsung dua sekaligus. Nah, itu ada empat. Empat yang pertama, kelompok pertama itu jawazim fi'lan wahidan. Contohnya lam. Lam yahdur zaidun. Lamma. Lamma yahdur zaidun. Yang ketiga, la tahdur ya zaidu. Yang keempat, liyahdur zaidun. Karena mau ganti warna kok susah. Apa Nana mau ganti warna pena untuk merah kok sulit. Bentar. Nggak bisa. Nah, pakai warna hitam aja nggak apa-apa. Di sini, lam yahdur zaidun. Lamma yahdur zaidun. La tahdur ya zaidun. Liyahdur zaidun. Yang pertama, lam yahdur zaidun maknanya Zaid tidak hadir. Yang kedua, lamma yahdur zaidun, Zaid belum hadir. Ini teman-teman ya, beda lam sama lamma. Paling mudahnya kalau kita terjemahkan maknanya adalah tidak atau belum. Kalau yang pertama, lam yahdur zaidun, itu maknanya tidak hadir. Dan dia nanti terus nggak hadir gitu loh. Ya, bukan belum. Adapun kalau belum, dari masih kita belum, itu adalah yang lama yahdur zaidun. Dia mungkin, dia saat kita bicarakan, dia belum hadir. Tapi nanti setelah mungkin 2 jam, tidak hadirnya itu kepotong. Maksudnya jadi nggak hadir. Maksudnya jadinya hadir gitu. Gampangannya, terjemahnya adalah lama yahdur zaidun, Zaid belum hadir. Nah ini. Ini lam lama bedanya. Yang ketiga, la tahdur ya Zaidu. Jangan hadir wahai Zaid. Ya, ini tadi la at-talabiyah. La permintaan untuk permintaan untuk meninggalkan sesuatu. Berarti meninggalkan hadir. Maka la tahdur ya Zaidu, jangan kamu hadir wahai Zaid. Ya. La an-nahiyah gampangnya gitulah. Yang keempat lamul amr atau lamul tolab. Lamul amr. Lam untuk perintah. Contohnya liyahdur Zaidun. Hendaknya Zaid itu hadir gitu. Jadi perintah untuk orang ketiga. Liyahdur Zaidun. Hendaknya Zaid hadir. Ya. Ya. Seperti itu. Nah ini kalau kita lihat teman-teman ya. Kalau kita lihat. Ini kan kelompok pertama ya. Kelompok pertama. Ini hanya satu fiil saja. Yahdur. Ini juga yahdur. Ini juga yahdur. Ini juga yahdur. Hanya satu fiil saja. Maka dikatakan fiilan wahidan. Satu fiil saja. Yang dijazmkan. Dan semuanya hukumnya majzum. Yahdur, 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 yahdur. Gak ada yahduru. Yahdura juga nggak ada. Semuanya jazm. Semuanya apa? Jazm dengan penjazm satu fi'il. Ini kelompok pertama. Wajazmuhu bilam walam qad wajab wala min dallata ala talab. Ya. Adapun yang kelompok kedua teman-teman semua itu yang dikatakan dengan jazim atau jawazim fi'laini. Penjazm dua fi'il sekaligus.
yang fi'il pertama menjadi fi'lus syarat. Yang kedua menjadi fi'lul jawab. Ya. Gampangannya, fi'il syarat itu adalah sebabnya. Fi'il jawab adalah akibatnya. Ya, jadi ada sebab, ada akibat. Ada resiko, gampangnya gitu. Nah ini penjazm dua fi'il sekaligus. Maknanya fi'il mudhari ini, apa? Maknanya ada wajazim ini menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Enggak cuma satu. Yang mana nantinya yang pertama disebut syaratnya, yang kedua disebut jawabnya. Maksudnya ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Nah, kita ke buku aja teman-teman, buku cetak ya. Kata beliau apa? Ya. Kadzaka in wama waman wa idma. Itu ada 4 di situ. Ayun mata ayyana aina mahma. Ada 5. 4 tambah 5. 4 tambah 5 9. Kemudian yang berikutnya yang 3 terakhir wa haitsuma wa kaifama wa anna 3. Berarti 9 tambah 3. Berarti ada 12. Nah, ada 12. Nah, ini teman-teman ya. Ada 12. Yang 2 pertama 1 2 in idma. Kan beliau menjadikan kadzaka in wa ma wa man wa idma. Nah, ini yang 4 pertama itu kita ambil ini dulu, in sama idma. Nah, in sama idma. Adapun ma sama man itu nanti terakhir. In sama idma ini jenisnya adalah harf. Maka dinamakan harfus syarat. Ya, bukan isim. Contohnya misalkan in yakum zaidun akum akum. In yakum zaidun akum. Nah, idma yakum zaidun akum. Ini juga sama. Ya jelas ya diingat, in sama idma jenisnya adalah harf. Jenisnya harf, bukan isim. Karena nanti, ini Anda sampaikan nih teman-teman ya, karena nanti yang 10 terakhir itu jenisnya isim. Ismu syarat. Ism syarat. Nah ini maknanya, in yakum zaidun, idma juga sama maknanya seperti in. Ya. Jika Zaid berdiri, akum. Aku juga berdiri. Fi'il yang pertama dijazmkan oleh in adalah yakum. Fi'il yang kedua adalah akum. Nah ini teman-teman, yang sudah Anda lingkari ya. Jika Zaid berdiri, aku juga berdiri. Maka yakum fi'il mudhari jazm, bukan yakumu, bukan yakuma, tapi yakum. Ya. Fi'il mudhari ini yakum jazm dengan in. Ya. Yang mana ini sekaligus menjadi penjazm fi'il yang setelahnya lagi, namanya akibatnya, akum. Maksudnya, kalau sebabnya, maksudnya kan, sebab Zaid berdiri, aku juga berdiri akibatnya, gitu. Nah, ini sebab akibat. In yakum Zaidun, akum. Jika Zaid berdiri, aku juga berdiri. Dan duanya jazm. Sebagaimana yang contoh bawahnya juga sama, idma. Memang cuma penggunaan idma ini jarang. Dan ini sama sebetulnya ya. Baik yang contoh 1 maupun 2. Maknanya sama. Ini kelompok pertama. Adapun kelompok kedua teman-teman semua, kelompok kedua ya,
Man, kemudian apa itu? Ma, kemudian ayun, kemudian mata, kemudian ayyana, kemudian aina mahma, kedelapan ya, mahma, kemudian haitsuma, kok nggak muat ya? Dibalik gitu ya. 9 adalah kaifama, yang ke-10 adalah anna. Ini harus di sini muat ya. Anna. Ya. Ini kelompok kedua. Kelompok kedua. Dari jawazim fi'laini. Karena kelompok yang pertama itu jenisnya huruf. Nah, kelompok ini teman-teman semua jenisnya adalah isim. Ini jenisnya isim. Ya. Makanya ada istilah ismu syarat. Ada istilah dari istilah ismu. Contoh misalkan man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Nah ini, yazra' fi'il pertama yang dijazmkan, yahsud fi'il kedua yang dijazmkan. Maka ini adalah man, sehingga man disebut ismu syarat. Demikian pula yang lain, ma, ayun, aina, kaithuma, kaifama, dan seterusnya. Itu juga sama. Menjazmkan dua fi'il mudhari yang nantinya yang pertama sebagai fi'il syarat, yang kedua sebagai jawabus syarat. Ya. Atau fi'il syarat dan fi'ilul jawab. Ya. Nah, nama lainnya adalah adawatus syarat. Ya, ada 12 ya. Ini yang 10 yang jenisnya isim, yang dua sebelumnya adalah harf. Ya. Itu man, ma, ayun, mata, annama, ayyana, aina, mahma, haitsuma, kaifama. Ya. Ini menjazm dua fi'il sekaligus dan masing-masing memiliki makna. Tapi misalkan ayun, ayun kitabin, ayyu kitabin takrauhu, taqra. Man yazra yahsud. Ya, Anda nggak mencontohkan masing-masing ya teman-teman dia. Nah, takutnya kepanjangan. Ada ma, ada ayun, ada mata, ada anna, ada ayyana, aina, mahma. Dan insya Allah nanti teman-teman bisa lihat di buku yang sudah dikirim di grup tadi tentang syarah. Itu sudah dicontohkan semuanya. Nah, kita kebut langsung ke dua bait terakhir. Dan sebelumnya satr kedua bait sebelumnya. Kain yakum zaidun wa amrun kumna. Ka, maksudnya contohnya adalah jika Zaid berdiri dan Amr juga berdiri, maka kami berdiri. In yakum Zaidun wa Amrun kumna. Ya. In yakum, yakum ini fi'il pertama yang dijazmkan. Fi'il keduanya adalah kumna, cuma berupa fi'il madhi. Walaupun tetap nanti dalam i'rabnya fi mahalli jazmin. Jawab syarat. Nah, sampai sini selesai beliau menyebutkan tentang ada waktu syarat yang 12 ya, 12. 12 tambah yang 4 sebelumnya. Ya. Bukan ada waktu syarat tapi ya. Dia hanya jazim saja. Kalau yang memang Masya Allah yang 12 ini yang terbagi ke dua kelompok, dua harf, 10-nya isim,
Ini menjazmkan dua fiil sekali. Kalau kedua. Apa kata beliau di dua bait terakhir? Wajzim bi'in wama biha qad ulhiqa fi'laini lafdhan au mahallan mutlaqa. Afan Anda nggak kembali ke layar yang menampilkan itu ya, Nadom. Teman-teman bisa dibantu melihat di buku cetaknya. Ya. Kata beliau, wajzim bi'in wama biha qad ulhiqa. Jazmkanlah fi'il mudhari dengan in. In ini kalau dikatakan boleh dikatakan ummu al-jawazim. Apa bukan ummu jawazim, ummu syar, ummu adawat syar. Induknya adawat syarat, alat-alat untuk sebab akibat, pakai isim atau harf. Jazmkanlah bi'in wama biha qad ulhiqa. Ya. Jazmkanlah dengan in dan apa saja yang diikutkan dengan in, yaitu ini tadi apa 10 ini sama yang dua tadi, tapi kan jadinya 11 ya. In sama 11 teman-temannya ini jazmkanlah oleh kalian fi'il mudhari dengan ini, dengan 12 sebentar, bukan fi'il mudhari, sebentar. Fi'laini ya, fi'laini, dua fi'il sekaligus. Wadzim bi'in wa ma biha qad ulhiqa, jazmkanlah dua fi'il sekaligus dengan in dan juga dengan apa yang diikutkan dengan hukum in. Maksudnya 12 ini ya, semuanya termasuk in. Fi'laini, dua fi'il sekaligus, lafdhan au mahallan mutlaqa. Baik secara lafaz, jazmnya, au mahallan, atau secara kedudukan saja, tidak secara lafaz. Mutlaqa, secara mutlak. Ya. Gimana maksudnya teman-teman? Kita beralih ke papan tulis ya. Beralih ke papan tulis. Ke page berikutnya ke papan tulis. Ya, tadi kita papan tulis ya. Ini. In, idma, ayyana, aina, dan seterusnya. Mereka menjazm dua fi'il mudhari sekaligus hanya saja secara mutlak. Maka rumusannya bisa adawatus syarat karena masih bingung nih kok warnanya tuh nggak bisa. Nah, jazmkanlah dua fi'il sekaligus dengan in atau dengan teman-temannya, baik secara lafaz maupun secara mahal. Makanya ada waktu syarat. Secara mutlak dia bisa menjazmkan fi'il apapun modelnya. Maka dikatakan oleh An-Nadhim apa? Lafdon au mahallan mutlaqa. Lafdon au mahallan mutlaqa. Maknanya bisa ada waktu syarat plus fi'il madhi dan fi'il madhi. Ada waktu syarat plus fi'il madhi plus fi'il mudhari. Apa? Harusnya langsung fi'il madhi. Maksudnya fi'il mudhari plus fi'il mudhari. Atau fi'il madhi plus fi'il mudhari. Dan yang keempat sisanya teman-teman ya. Atau plus fi'il mudhari baru kemudian fi'il madhi. Ya. Dan setahu saya, maksudnya ketika ada kombinasi yang berbeda ini, sebetulnya hukumnya sama saja. Boleh milih.
Misalkan ini ada waktu syarat misalkan man zara'a hasada. Yang kedua man yazra' yahsud. Yang berikutnya berarti man zara'a lagi. Cuma fiilnya yang berikutnya jawab syaratnya mudhari, man zara'a yahsud. Biasanya ada sebab-sebab tertentu ya sehingga membedakan jenis fiilnya. Yang terakhir man yazra', nah ini mudhari hasada. Ini semuanya benar ya teman-teman ya. Ini benar, semuanya dibenarkan dan tidak masalah. Hanya saja kata beliau tadi, ya, ini kan zaro'a ya, zaro'a ini hasoda, fil madi. Ya ini yazra fil mudhari, ini fil mudhari. Yazra yasud. Kemudian zaro'a fil madi, kemudian yasud fil mudhari. Kemudian yazra'u fil mudhari, hasoda fil madi. Ini nggak masalah. Nah, inilah yang dikatakan oleh An-Nadim tadi apa? Mutlaqah, bebas. Mau fi'il madhi semua, mau fi'il mudhari semua, mau fi'il madhi dan mudhari, atau sebaliknya, mau mudhari dan fi'il madhi. Makanya teman-teman semua, di perkataan beliau fi'laini lafdhan au mahallan, bisa ke buku lagi ya. Lafdhan itu ketika memang secara lafaz dia jazm. Ini yazra dan yahsud ya. Secara lafaz betul-betul dibaca majzum. Yazra dengan sukun, yahsud dengan sukun. Atau misalkan contoh yang di sini, yahsud, nah kita lingkar lagi ya, yahsudnya juga sukun. Kemudian yazra ini. Nah, man yazra, ini keliruan. Nah, ini semua jazm secara lafaz. Tetapi lain cerita dengan yang selain fi'il mudhari. Ini. Zara'a fi'il madhi, hasada fi'il madhi, zara'a fi'il madhi, hasada fi'il madhi. Karena semuanya ini yang kotak menghuni fi'il madhi, maka jazmnya mereka hanya secara mahal saja kedudukannya, tetapi lafadznya masing-masing masing. Secara kedudukan dia fi mahali jazmin, fi'il syarat, atau fi mahali jazmin, jawab syarat, dan yang lain. Nah, ini maksudnya mutlaqah. Afan ya, tadi mutlaqah maksudnya lafzan atau mahallan. Ya, baik secara lafaz maupun secara kedudukan. Kemudian bait terakhir, tolong dibantu nih buku cetaknya aja teman-teman ya. Wal yaktarin bil fa jawabun la waqa. Ya. Ba'dal adati maudi asy-syart imtana. Dan ikatlah dengan fa sababiyah atau fa jawab. La waqa'a ba'dal adati, kalau menghendaki jawab itu terletak setelah ada wajah jazimah. Cuma imtana'a maudi asy-syart. Jadi gini. Saya bikin contoh aja biar lebih mudah dipahami. Mudah-mudahan Pak. Ada contoh, misalkan apa ya? Tadi sempat buka matu maksudu.
Ini. Man yazra'i syarra fannadamatu mahsuluhu. Pakai warna hijau ya. Apa? Qasyar. Ini. Man yazra'. Ini kan yazra' jadi yazra'i ya. Asyarra. Fannadamatu mahsuluhu. Maksudnya gini teman-teman. Wal yaktarin bilfa jawabun law waqa' ba'dal adati mawdi asyartim tana'. Ya. Kalau ada jawab, maksudnya ada akibat. Maksudnya ya, jawab syarat yang terletak setelah apa namanya adanya sebabnya, hanya saja dia imtana'a mawdi asyarat. Ya. Maksudnya bukan berupa jumlah fi'liyah, gampangannya lah. Bukan berupa fi'il. Melainkan dia adalah jumlah ismiyah. Ini teman-teman ya. Jadi ini an-nadamatu itu jumlah ismiyah. Dan ini bukan kategori fi'il mudhari yang bisa dia dijazmkan. Makanya harus ada apa? Kata beliau, wal yaktarin bil fa. Ini fa adalah untuk menghubungkan antara sebab dan akibat. Cuma karena akibatnya ini berupa jumlah ismiyah, nggak bisa langsung tanpa fa. Maka harus ada fa. Fa harus ada. Ini. Siapa yang menanam keburukan, fannadamatu mahsuluhu, maka penyesalan itulah hasilnya dia. Ya. Apalah penyesalan itulah yang akan dihasilkan dari menanam keburukan. Sebabnya apa? Sebabnya menanam keburukan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah penyesalan akibat menanam keburukan tadi. Ya. Di Jawa ada istilahnya. Coba Anda kok lupa? Anda lupa. Bahasa Jawa. Mungkin sebagian teman-teman ada. Orang Jawa. Maka harus ada fa di situ. Itu maksudnya adalah apa? Wal yaktarin bil fa. Ya, temanilah dengan fa. Nah, la waqa jawab ba'dal adati maudi asyarti imtana. Kalau Anda ada sebuah jawaban atau akibat ya yang terletak setelah ada wat tadi ya, cuma dia imtana maudi asyarat, tidak terpenuhi kriteria akibat atau jawab syarat, terpenuhi kriteria. Di antara adalah bahwasanya harusnya jumlah fi'liyah. Harusnya jumlah fi'liyah. Kalau misalkan man yazra'i syarra nadima masih bisa tanpa fa. Tetapi karena berupa jumlah ismiyah, maka fa ini harus ada. Ini harus fannadamatu mahsuluhu ya. Anda lupa kategori-kategori lain, akibat-akibat yang gimana bentuknya, yang di situ tidak bisa dijazmkan oleh dua fiil sekaligus. Tapi kalau yang ada ini, man, ya, ini man ini, menjazmkan dua fiil sekaligus. Man yazra, sebabnya yazra. Akibatnya bukan berupa fiil,
mudhari. Maka harus ada fa. Namanya fa robitoh, kalau nggak salah namanya fa robitoh, untuk mengikat. Fa robitoh. Mungkin sampai sini dulu teman-teman ya. Apa yang kita bahas pada malam hari ini, dan tidak bisa kita kejar buat file maupun naik file. Insya Allah kita pelan-pelan sampai selesai pembahasan tentang maf'ul. Nah, maklum insya Allah ya Pak Hari, Pak Angkus, Pak Saihun. Nah, mudah-mudahan paham ya. Ini tidak ada suara. Nah, kita sudah pada capek semua. Nah, Alhamdulillah selesai sudah pembahasan tentang bab i'rab bil fi'il. Ya, bahwasanya fi'il itu pada asalnya dia marfu dan bisa mansub atau majzum. Mudah-mudahan bermanfaat. نختتم هذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topiknya menarik Ustadz. Cuman Nah, karena nggak ada bukunya, saya nggak ngerti Ustadz yang Pak Ustadz jelaskan. nah, nanti sambil dibaca-baca Pak ya bukunya ya. Ya mudah-mudahan kebantu. Bukunya belum ada Ustadz. Yang Yang buku tipis itu yang ya? buku Yang tipis Nazm itu ya? ya itu tipis sudah sampai. Yang tipis itu ya? Ya, Oh itu. sudah di Buku itu. sudah diterima Pak ya. Oh iya 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 udah. Nah, cuma memang yang tipis itu hanya nadomnya saja. Ya, nadomnya saja yang juga kita tampilkan di layar tadi yang apa namanya? Saya lingkari, saya petakin itu buat nadom. Oh iya iya. Sudah sampai halaman ini Pak, halaman 32 di Nomor buku yang 32 ya. tipis kuning itu. Dan nanti pertemuan berikutnya masuk bab marfu'atul asma. Nah, mungkin itu saja Pak ya. Oke Ustadz. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.